baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memperbaiki diri menjadi insan yang lebih bertakwa. Ya, sebagian orang berpikir bahwa menuntut ilmu itu biasa-biasa aja. Lebih baik memperbanyak sholat sunnah, lebih baik sholat malam, puasa sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Itu orang beriman, orang yang melaksanakan perintah Allah, melakukan berbagai macam ibadah, ketaatan, berangkat haji, berangkat umroh, puasa. Allah angkat derajat orang-orang beriman. Walladzina utul ilma, dan yang dikasih ilmu itu diangkat derajatnya beberapa derajat lagi di atas orang-orang yang beriman. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan antara satu derajat dan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi. Makanya keutamaan menuntut ilmu itu nggak main-main. Ilmu agama kita bicarakan. Yang mengenalkan kita kepada syariat Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan fadlul alimi alal abid. Sebagian kita ini ahli ibadah mungkin. Kita melihat ada orang yang Masya Allah rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, rajin berzikir, rajin berbagi, bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Fadlul alim. Keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ini ibadah tentunya pakai ilmu juga, tapi dia ya sekedar ilmu yang digunakan untuk diri dia sendiri ya, untuk ibadah dia sendiri. Ini orang yang berilmu, yang tentunya akan mengajarkan ilmunya, mengajak orang lain kepada Allah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Bayangin ya. Jadi jangan malas untuk nuntut ilmu. Karena hari ini engkau tambah ilmunya. Pekan depan nambah lagi. Diangkat derajatmu. Mungkin di hadapan orang-orang gak kelihatan. Tapi di sisi Allah mengangkat derajat. Maka usahakan untuk berusaha hadir di majelis ilmu. Kalau gak bisa hadir secara offline, duduk di majelis ilmu bersama kawan-kawannya. Paling tidak secara online. Engkau di atas kendaraanmu. Engkau di atas ranjangmu. Engkau di atas sofamu. Engkau dimanapun berada. Engkau bisa menuntut ilmu. Dan tentunya pahala sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Barakallahu fiik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang salam. Yang salam ini kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini syarat utama dan pertama masuk surga adalah iman. Artinya selain orang muslim, orang mukmin gak bakal masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai maqam iman sampai kalian saling mencintai. Kita lihat ya bagaimana Nabi SAW menjelaskan hablum minallah merupakan syarat utama. Tapi ternyata syarat utama ini
untuk mencapainya ada syarat yang kedua. Apa? Cinta. Kalian tidak akan sampai iman itu sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan mencintai karena ya teman-teman mungkin yang ada di Oman yang merasa sama-sama seperantauan. Kadang-kala cintanya bukan karena Allah. Kadang-kala ya sama-sama seperantauan, sama-sama orang Indonesia. Coba, ada nggak di antara kawan-kawanmu yang sekarang hadir yang kau cintai dia karena Allah Azza wa Jalla? Bukan karena sama-sama bangsa Indonesia. Bukan karena sama-sama seperantauan. Terus terang, secara naluri manusia, Ana sendiri ketika di Madinah ketemu sama orang Indonesia senang banget gitu. Tapi ada cinta di balik cinta itu. Yaitu cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak akan sampai iman sampai kalian saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa? Afsyus salam bainakum. Kalian tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Itu cinta akan tumbuh. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Ya. Bagaimana seorang yang satu rumah, yang mungkin satu rumah itu masuk lagi ke dapur mamanya. Ini anggap tuan rumahnya, punya pembantu di rumah. Tuan rumahnya ke depan, masuk kamar. Kemudian balik ke dapur, ketemu lagi sama pembantu. Dia katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti pembantu ini mungkin keluar, ngurusin apa. Ketemu lagi, berjumpa lagi. Assalamualaikum. Loh, terus? Iya. Engkau akan tahu bagaimana keutamaan salam ini. Ketika kita muslim benar-benar mempraktekannya. Mungkin terdengar aneh ya. Tapi seperti yang pernah kita bahas, bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka berdua tahu-tahu lewat pohon yang mereka harus jalannya terpisah. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Subhanallah. Di rumah pun seperti itu. Bagaimana diajarkan di rumah. Anak masuk kamarnya, keluar ketemu sama adiknya, assalamualaikum. Ketemu sama kakaknya, assalamualaikum. Dan kita tahu sudah adabnya bagaimana yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi bagaimana yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Bagaimana yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Bagaimana yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini adab. Kalau dijaga, kita sedang menjaga iman kita. Kita sedang menjaga iman kita. Ini adab dalam mengucapkan salam. Para ulama menyebutkan permisalan iman itu seperti kota yang memiliki 5 benteng. Ini pernah kita bahas, anak ingin mengingatkan kembali supaya kita terhadap adab-adab yang kita pelajari ini tidak meremehkan. Iman itu seperti kota yang memiliki 5 benteng. Kita tahu dahulu ya, bagaimana setiap kota itu punya benteng untuk menyelamatkan kota mereka dari serangan musuh. Benteng yang terluar itu terbuat dari batu bata. Benteng yang nomor 2 itu terbuat dari batu. Benteng yang nomor 3 terbuat dari besi. Yang keempat terbuat dari perak. Yang kelima terbuat dari emas. Adapun benteng yang pertama dari luar itulah adab al-Islamiyah. Di mana musuh syaitan tidak akan bisa masuk ke benteng selanjutnya kecuali dia menghancurkan benteng adab ini. Bicara tadi adab salam lah. Nggak akan masuk dia. Benteng yang nomor 2 yang terbuat dari bata itu adalah sunnah-sunnah. Benteng yang ketiga adalah wajib-wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Benteng yang keempat itu adalah ikhlas. Benteng yang kelima, yang terakhir adalah keyakinan. Kalau orang ini nggak punya amalan sunnah, adab nggak punya, amalan sunnah nggak ada, bentengnya cuma 3. Maka setan, kalau orang ini punya amalan sunnah, sulit setan itu akan merusak
ibadah wajib orang ini sebelum yang sunnah dirusak sama dia. Orang yang punya qobliyah ba'diyah, orang yang punya puasa Senin Kemis, mungkinkah dia meninggalkan sholat wajibnya? Nggak mungkin loh, ini sunnah dia kerjain. Maka syaitannya akan bagaimana setelah adabnya rusak, bagaimana sunnah-sunnahnya berkurang. Setelah sunnah-sunnahnya berkurang atau habis, orang ini hanya melakukan yang wajib saja. Oh, setan bisa merusak yang wajib. Benteng kewajiban itu bisa ditembus untuk masuk ke keikhlasannya. Artinya kadang-kadang orang ini masih datang kajian, orang ini masih melaksanakan sholat, tapi udah ria, udah hanya pamer aja. Kalau nggak ada orang dia nggak sholat. Riaan. Kena keikhlasan. Ketika keikhlasannya udah kena, ya udah, tinggal keyakinannya. Ketika sudah nggak ikhlas, dia boleh jadi dia beragama hanya pura-pura saja. Maka masalah adab ini masalah yang sangat penting sekali, walaupun dia adalah benteng terluar, tapi dialah yang akan menyelamatkan benteng selanjutnya, benteng selanjutnya, benteng selanjutnya. Maka kalau benteng yang paling luar ini rusak, ya kita perbaiki. Rusak kita perbaiki. Jangan sampai tembus ke benteng nomor 2. Kalau jebol ya masuk ke benteng nomor 2, yang sunnah-sunnah mulai kita tinggalkan, maka perbaiki. Sehingga kita bisa lebih dekat sama Allah Azza wa Jal, dan kita bisa mati di atas keimanan. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Fadhal. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahami. Allahu Akbar, jemaah.
Allah jelaskan dengan detail beberapa adab agar kita mengamalkannya. Bagaimana agama Islam ini tidak mewajibkan buat orang-orang yang berhalangan untuk melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan mata, seperti jihad fisabilillah. Orang itu boleh nggak hadir dalam jihad ketika dia pincang umpamanya. Karena Allah sebutkan tentang urusan makan. Subhanallah, kadang-kala kita itu berpikir kalau makan di tempatnya paman, oh nanti bermasalah, nggak enak sama paman umpamanya. Di tempatnya bibi, di tempatnya saudara, nggak apa-apa gitu loh. Ini menunjukkan bagaimana menjaga silaturahim dengan kuat. Sehingga kita datang ke rumah paman, umpamanya datang, paman aku makan ya. Jadi, fadol, bibi, aku lapar nih, umpamanya. Fadol makan gitu loh. Tinggal ngambil sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai terbebani. Karena ini yang mungkin ya, kalau di kampung itu masih terjadi seperti itu. Tapi di kota udah enggak gitu kan. Orang kadang-kadang hidupnya sudah masing-masing. Allah jelaskan, nggak apa-apa gitu loh. Atau di rumah yang kalian punya kuncinya, atau di rumah kawan kalian pun nggak apa-apa. Jangan terbebani, jangan seakan-akan aku minta-minta, enggak. Ini sesuatu yang menjadi perekat cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah memberitahu kita adab yang di akhir ayat yang tadi kita baca. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, kalau kalian masuk ke rumah ini boleh jadi rumah kita atau rumah orang lain yang ada penghuninya atau yang tidak ada penghuninya, atau rumah kita sendiri tapi nggak ada orang, kita keluar bareng-bareng gitu loh dari rumah itu. Gimana kalau kita keluar bareng-bareng lalu masuk rumah kita? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita disunnahkan mengucapkan salam. Kalau ada orangnya jelas. Karena memang bab ini Imam Nawawi mengatakan disunnahkan mengucapkan salam jika masuk rumah sendiri. Artinya jangan berpikir rumah aku, buat apa aku salam? Kalau rumah orang kan memang aku pamit gitu loh. Aku izin mau masuk rumah, jadi perlu salam. Ternyata enggak, engkau masuk rumahmu sendiri. Engkau disunahkan salam. Kalau masuk rumah orang disunahkan, diperintahkan salam dan minta izin. Kalau nggak diizinkan, ya jangan masuk nggak. Ini rumah sendiri kan kita yang pegang kunci, kita yang masuk, tiap hari kita bolak-balik masuk rumah. Tetap dianjurkan mengucapkan salam. Dan subhanallah Nabi SAW ketika beliau masuk rumahnya, ini sebuah sunnah ya, yang mungkin sekarang bisa dipraktekkan sebenarnya. Beliau pakai siwak dulu, bersihkan mulutnya, kemudian beliau assalamualaikum masuk ke rumah. Kalau nggak ada orangnya, nah ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ternyata memang nggak ada orang gitu loh. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan kalau rumah itu nggak ada penghuninya, artinya kosong, sehingga dia mengucapkan assalamualaikum nggak ada orang gitu, maka sebagian ulama berpendapat dia mengucapkan salam kepada dirinya dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Karena nggak ada orang. Artinya kita yang tinggal tapi kita di luar rumah. Atau rumah itu kosong. Atau teman-teman yang tinggal di kos-kosan yang dia masuk memang nggak ada orang, dia yang pegang kuncinya, dia mau salam sama siapa gitu loh. Ya udah dia salam kepada diri dia sendiri. Dia mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, kemudian ada sebagian yang berpendapat kalau rumahnya kosong, ya nggak perlu salam gitu. Kalau rumahnya kosong, nah gimana? Nggak perlu salam.
Tapi wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama mengatakan tetap dianjurkan, ya dianjurkan, tidak diwajibkan karena memang nggak ada orang di situ. Begitu pula disebutkan kalau masuk masjid nggak ada orang, mau salam sama siapa? Ya udah dikatakan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Tapi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam An-Nawawi, beliau yang menyusun kitab Riyadhis Shalihin, beliau mengatakan di kitab beliau yang bernama Al-Adhkar, beliau mengatakan yustahabbu idza dakhala baitahu an yusallim wa in lam yakun fihi ahad. Dianjurkan apabila dia masuk ke rumahnya untuk mengucapkan salam walaupun tidak ada seorang pun di dalamnya. Apa yang dia katakan? Tadi yang Anda sebutkan, wal yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini dianjurkannya. Wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan li ghairihi laisa fihi ahad. Begitu pula kalau dia masuk masjid atau masuk rumah yang enggak ada orang. Dia orang yang pertama masuk ke masjid. Kalau ada orang dia ucapkan assalamualaikum. Tapi ketika enggak ada orang, yustahabbu an yusam, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Wa an yaqul, dan dia berkata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ucapan salam kalau ada orangnya tadi, assalamu alaikum ahlal bait, orang-orang yang di rumah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan subhanallah, ini akan menumbuhkan cinta, menurunkan berkah. Karena kalau ayah datang assalamualaikum, anak-anaknya pada dengar, ibunya datang assalamualaikum, anaknya pada dengar, mereka mengucapkan waalaikumsalam, atau mereka nanti akan lari menyambut bapaknya, menyambut ibunya. Jadi masuk nggak nyelonong gitu, walaupun rumah dia sendiri. Memang dia nggak perlu izin, tapi dia mengucapkan salam untuk mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita akan baca hadisnya nih. Nah, lanjutkan. Hadis 861. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hadis nomor 861. Wa an Anisin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Rawahul Tirmizi wa qal hadis hasan sahih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku, jika kamu mendatangi keluargamu, maka hendaklah engkau mengucapkan salam. Niscaya salam tersebut akan menjadi berkah bagimu dan juga bagi keluargamu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Subhanallah jemaah. Nabi SAW mengajarkan kepada seorang bocah yang biasanya anak-anak ini kan keluar masuk rumah nggak salam gitu ya. Dan kita juga ketika mendidik anak, kadang-kadang anak kita masuk rumah, pulang sekolah, wow, Uma, Umi gitu ya. Kadang-kadang kita perlu mendidik dia, nak, keluar dulu, ucapkan salam. Ini dalam rangka mendidik. Dan Nabi SAW berpesan kepada Anas bin Malik, memanggilnya dengan panggilan ya bunayya. Ini ada adab yang agungnya dari orang yang tua. Subhanallah. Ketika dia melihat anak yang masih kecil, apalagi anak yatim. Anas ini anak yatim, bapaknya meninggal dunia. Nabi SAW memanggilnya dengan panggilan Ananda, anakku. Subhanallah. Itu akan membuat dia jadi, ya Allah, aku dianggap anak sama beliau. Tidak dipanggil namanya. Ada cerita seorang syekh ya, yang dia berangkat umroh. Setelah umroh, dia pulang. Tahu-tahu ada anak-anak kecil-kecil yang minta-minta sama beliau. Tapi kata beliau, aku gak banyak duit nih, duitnya di hotel, kata dia. Akhirnya ikut nih anak ini ke hotel. Syekhnya ngomong, nanti habis asar, insya Allah aku kasih engkau, kata dia. Akhirnya jalan sama Syekh ini, diusap kepalanya anak ini,
Terus akhirnya Syekh masuk ke hotel. Habis asar, anak itu nunggu di pintu hotel. Anak itu nunggu, akhirnya Syekhnya yumpain dia. Oh, engkau nungguin di sini, kata dia. Akhirnya Syekh mengambil duit untuk ngasih dia. Apa kata anak ini? Enggak, aku enggak minta duit, kata dia. Aku kepingin diusap kepalaku kayak tadi, kata dia. Karena udah lama gak ada yang ngusap kepala dia. Bayangin jemaah. Tuh anak-anak yatim itu bukan hanya butuh duit. Makanya kadang-kala ada orang yang mengatakan sulit ini anak yatim diatur. Loh, engkau mendidik dia dengan apa? Dengan kasih sayang. Diusap kepalanya, dicium keningnya, ditaruh di dadamu. Dia merasakan ada bunyi detak jantung yang dia dengar. Subhanallah. Maka di sini bagaimana Nabi SAW memberikan kasih sayangnya kepada Anas bin Malik dengan memanggilnya ya bunayya, wahai anakku. Anakku bunayya itu. Idza dakhalta ala ahlika, kalau engkau mendatangi keluargamu, fasallim, ucapkan salam, walaupun itu rumahmu, ucapkan salam kepada mereka. Taib, akan dapat apa gitu? Orang berbuat ini selalu menginginkan imbalan. Aku kok melakukan itu dapat apa? Yakun barakatan alaik. Salam itu akan menjadi berkah bagimu yang mengucapkan. Wa ala ahli baitik, dan kepada keluargamu. Jadi subhanallah, manfaatnya itu bukan hanya buat keluarga, tapi buat yang mengucapkan salam jadi berkah. Makanya kalau ada orangnya jelas gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Tapi kalau nggak ada orang, ya udah ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Seperti itu, barakallahu fiik. Nah, kita pindah ke bab salam kepada anak-anak. Karena kadang-kala anak-anak ini dianggap, aduh anak-anak nggak ngerti apa-apalah, nggak perlu disalami. Atau anggapan, ya kan anak kecil yang mengucapkan salam kepada yang besar, Ustaz. Kita akan melihat bagaimana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 862. An Anasin radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berjalan melewati beberapa orang anak. Lalu dia mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkannya. Muttafaq alaihi. Nah, pernah ini diganti ya, diganti sering mengerjakannya atau selalu mengerjakannya. Bukan pernah, tapi selalu mengerjakan. Nah, ahibati fillah, kok bisa Rasulullah SAW yang lebih tua mengucapkan salam kepada anak-anak? Kok bisa Anas yang lebih tua mengucapkan salam kepada anak-anak? Gimana ceritanya? Kita tahu kalau sama-sama posisinya sedang berjalan, sama-sama sedang berjalan, berarti yang kecil, yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Seperti itu. Tapi kalau posisinya lewat, yang ini duduk, yang ini berjalan, maka yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Di sini posisinya Anas bin Malik sedang berjalan, radhiyallahu anhu, melewatin ya anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Setelah beliau mengucapkan salam kepada mereka, Anas menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya, bahwa kenapa aku melakukan ini. Ini Anas yang hadis sebelumnya juga hadis Anas ya. Anas ingin menjelaskan dia melakukan itu bukan karena kemauan dia, tapi karena itulah sunnahnya. Karena dahulu Rasulullah SAW beliau biasa melakukan itu.
Anak-anak jadi cinta. Anak-anak jadi nggak takut. Anak-anak jadi lebih dekat kepada orang-orang dewasa. Sehingga ketika mereka dikasih tahu, dikasih nasihat, mereka mau terima. Kenapa? Karena orang ini baik. Dan kita juga udah tahu bahwa salam itu menumbuhkan cinta. Kecuali anak-anak ngelihat orang dewasa, dia salam dulu. Ya udah, kalau dia salam dulu, engkau yang mau menjawab salamnya. Tapi secara aturan, secara etika, yang berjalan, yang melewatin, mengucapkan salam kepada anak-anak. Atau kadangkala sama-sama berpapasan. Secara etika yang kecil mengucapkan salam kepada yang dewasa. Tapi boleh jadi anak-anak itu nggak tahu. Dia nggak belajar adab salam. Sehingga mereka nggak mengucapkan salam. Apakah berarti yang senior ini diem? Enggak, engkau salam. Karena sejatinya yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 863 An Sahlim bin Sa'din radhiyallahu anhu qol kanat fina imra'atun wa fi riwayah kanat lana ajuz ta'khudhu min usulis silqi fatatrahu fil qidr wa tuqarkiru habbatin min sya'ir fa idza sallainal jumu'ah wansarafna nusallimu 'alaiha fatuqaddimuhu ilaina rawahul Bukhari. Artinya dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menceritakan di antara kami terdapat seorang wanita, dan di dalam sebuah riwayat disebutkan di antara kami terdapat seorang wanita tua yang biasa mengambil sayuran kemudian dimasak di dalam kuali serta dicampur dengan tepung gandum. Jika kami telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka kami kembali dan mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menghidangkan masakan itu kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini bab tentang seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya dan kepada seorang yang dari mahramnya atau yang bukan mahramnya, dengan syarat tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Sudah pernah kita sampaikan pada pekan lalu, pada pertemuan sebelumnya, kalau khawatir terjadi fitnah, maka nggak perlu salam, nggak perlu jawab salam juga. Tapi kalau aman dari fitnah, maka ucapkan salam untuk dapat pahala dan dapat berkah dari salam tersebut. Di sini Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa di antara mereka ada seorang wanita, dan di riwayat lain dikatakan wanita yang sudah tua. Ta'khud min usulis silk. Jadi dia mengambil dari akarnya as-silk ya. Jadi model nggak tahu apa akarnya ini, seperti kentang ya, yang akarnya bisa dimasak, atau akar sayuran lainnya yang enak sayurnya. Kemudian sama dia dimasukkan ke kuali, dicampur sama ini tepung gandum ya, wa tukarkiru habbat minasyair. Tukarkir itu ya diancurin, ditumbuk itu gandum. Fa'idha sholil Jum'ah, subhanallah. Ini pada hari Jumat saja. Jadi pembahasan tentang sedekah hari Jumat kan memang ada khilaf di antara para ulama, apakah sedekah hari Jumat itu sama dengan hari lainnya atau ada keutamaan tersendiri. Sebagian mengatakan lebih utama, sebagian mengatakan enggak, karena tidak ada hadis khusus yang menceritakan hal itu. Tapi enggak apa-apa, kita menjadikan sedekah kita hari Jumat saja. Tapi kalau punya hari ini ya udah, jangan nunda, karena belum tentu kita sampai hari Jumat. Tapi hari Jumat bayangin nih, ini setiap Jumat dikatakan fa'idha shallainal jumu'ah. Kalau kami para sahabat sholat Jumat, kemudian kami pulang ya, apa yang dilakukan para sahabat? Nusallim 'alaiha. Datang ke rumahnya perempuan tua ini, mengucapkan salam
Assalamualaikum. Akhirnya perempuan ini membawa itu masakan ya, dihidangkan kepada para sahabat. Padahal hanya tadi akar tumbuh-tumbuhan dan butiran-butiran gandum. Akhirnya kayak bubur gitu loh. Kayak apa ya? Kalau sekarang kuah syurbah ya. Kayak sop gitu mungkin. Modelnya kayak sop gitu. Dihidangkan kepada para sahabat. Dan nanti sahabat itu nunggu lagi Jumat depan ya. Di riwayat katakan. Karena mereka hidup mereka susah waktu itu jemaah. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sahabat-sahabat Nabi ya gak semuanya, siapa aja yang mau mereka datang untuk makan dan mereka bergembira sekali, gembira sekali. Beliau mengatakan, li'anna sahabata radhiyallahu anhum lam yakunu aghniya. Para sahabat pada waktu itu miskin-miskin, belum punya kecukupan. Bahkan kita ingat ya dengan seorang sahabat yang mau menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dia gak punya atasan, dia hanya pakai sarung saja. Gak punya. Subhanallah. Jadi kalau ada makanan seperti ini, mereka senang sekali gitu loh. Walaupun tiap Jumat, jadi ditunggu nanti Jumat depan. Mereka datang lagi ke rumah perempuan ini. Dan perempuan ini tadi, dia ambil tuh dari sayuran, dari akarnya. Kemudian dimasak sama butiran gandum yang jadi sup buat mereka. Yang menjadi dalil buat pembahasan ini, di mana para sahabat mengucapkan salam kepada wanita tua ini. Yang bukan mahram mereka. Kemudian perempuan ini menyuguhkan itu makanan. Dan subhanallah ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baru sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, afsyus salam. Wahai umat Islam, wahai umat manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan. Berbagi makanan ini semoga bisa terus dijaga sampai sekarang ya. Engkau punya kelebihan sesuatu, beli makanan, bikin makanan, kasihkan tetangga-tetangga. Mereka orang berduit, mereka orang berharta. Loh iya, gak harus kita berbagi dengan orang miskin. Karena boleh jadi inilah yang mengikat cinta kita di antara mereka. Boleh jadi kita juga mengajarkan kepada orang-orang kaya itu, engkau hidup, jangan lupa dengan tetanggamu. Kemudian, wa'atimut ta'am wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah malam. Ketika orang-orang pada tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, jadi mengucapkan salam kepada wanita diperbolehkan. Asalkan tadi aman dari fitnah. Kalau ternyata tidak aman dari fitnah, wanita pun gak perlu jawab. Kalau ada laki-laki yang memang mengucapkan salam dalam rangka menggodai itu perempuan, gak perlu jawab. Barakallahu fiik. Nah, hadis nomor 864. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa huwa yaghtasil wa Fatimah tasturuhu bitawub fasallamtu wa dzakaratil hadith rawahu Muslim. Dari Ummu Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat pembebasan kota Mekkah. Yang ketika itu beliau tengah mandi sedangkan Fatimah menutupinya dengan kain. Kemudian aku mengucapkan salam. Lalu dia menyebutkan hadis secara lengkap. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Nah, di sini pada tahun ke-8 Hijriah, pada saat penaklukan kota Makkah,
Rasulullah SAW mandi ya. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Beliau mandi, Ummu Hani datang. Ummu Hani ini bukan mahramnya Nabi SAW. Bahkan Ummu Hani ini sempat dilamar sama Nabi SAW. Karena secara nasab, Ummu Hani ini sepupuan sama Nabi SAW. Dia saudaranya Ali bin Abi Thalib. Tapi Ummu Hani mengatakan, aku sudah tua dan aku banyak anaknya ya. Artinya dia takut nggak bisa berkhidmat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, khairun nisa rakibnal ibil nisa Quraisy. Sebaik-baiknya wanita yang menunggangin onta itu adalah wanita-wanita Quraisy. Mereka orang yang sangat menghormati suaminya dan sangat penyayang kepada anak-anaknya. Maka tadi Ummu Hani menolak, takut dia nggak bisa berkhidmat kepada Nabi SAW karena anaknya banyak gitu loh. Dia memilih untuk tetap menjadi janda supaya bisa fokus sama anak-anaknya daripada nanti dia juga nggak berkhidmat kepada suami, anak-anaknya mungkin berantakan. Di sini Ummu Hani mendatangi Nabi SAW yang merupakan sepupunya. Pada saat itu sedang mandi Nabi SAW. Lihat ya, nggak ada kamar mandinya. Boleh jadi ya ada ruangan bawa air, dan kebanyakan rumah dulu juga nggak ada lantainya. Artinya lantainya itu belum terbuat dari marmer atau terbuat dari bahan-bahan yang air tidak akan meresap. Nabi mandi ditutupin sama Fatimah. Fatimah nutupin ayahnya, bayangin ya, yang sedang mandi. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Fasallamtu alaih. Di sini Ummu Hani mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nggak apa-apa mengucapkan salam ke yang mahramnya atau bukan mahramnya, dengan catatan aman dari fitnah. Jadi ketika seorang ketemu dengan sepupu-sepupunya, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka menjawab salamnya, apalagi ketika Idul Fitri, tapi bukan berjabatan tangan ya, mengucapkan salam dengan lisan, lalu mereka menjawab dengan lisan juga, dengan catatan ingat, aman dari fitnah. Kadangkala masalah ini tidak dipedulikan sama sebagian orang. Di kantor, laki perempuan, kalau ternyata salammu membuat terjadi fitnah, membuat benih-benih cinta tumbuh dengan istrinya orang, dengan suaminya orang, yang kemudian berakhir kepada perselingkuhan dan perzinahan, jangan. Oh ini kan sunnah, mendapatkan pahala. Nah, engkau ingin dapat pahala, tapi engkau harus menyelamatkan dirimu dari dosa. Maka ketika Nabi SAW memberikan nasihat, beliau mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, menjalankan sunnah, menjalankan sesuatu yang dianjurkan, atau meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu lebih utama, sehingga engkau selamat dari dosa. Ketika orang meninggalkan yang sunnah, ya dia nggak dosa. Apalagi dia meninggalkan yang wajib, anggap menjawab salam, tapi demi menyelamatkan diri dari fitnah yang merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada dosa. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 865. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa dia bertutur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati kami dalam sejumlah wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dan hadis di atas adalah lafaz Abu Dawud, sedangkan lafaz At-Tirmidzi disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di masjid, sementara ada sejumlah wanita yang tengah duduk-duduk. Lantas beliau melambaikan tangan seraya mengucapkan salam.
Adapun pengesahan dan penjelasan hadis yang terakhir ini telah diberikan pada pembahasan hadis nomor 855 dalam bab tata cara memberi salam. Barakallahu fiik. Iya. Jadi berkaitan dengan mengucapkan salam kepada para wanita, Nabi melakukan itu. Melewatin para wanita yang bukan mahram Nabi SAW, sahabat-sahabat beliau mengatakan Assalamualaikum. Disebutkan karena jaraknya mungkin agak jauh sambil melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Kita tahu salam itu adalah ucapan. Lambaian tangan ini hanya untuk memberitahu bahwa dia mengucapkan salam. Kalau mereka mungkin nggak dengar, mereka tahu, oh waalaikumsalam, mereka menjawabnya. Karena salam dengan isyarat itu adalah salamnya orang-orang Yahudi, sedangkan salamnya kita adalah dengan ucapan. Jadi tambahan isyarat itu ketika memang suaranya tidak terdengar ya, sehingga mereka perlu dikasih isyarat lalu menjawabnya dengan salam pula. Dan Rasulullah SAW beliau benar-benar menghargai para wanita, tidak menganggap mereka tidak ada. Mereka ada, mereka duduk-duduk. Nabi lewat, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Tapi intinya dalam urusan mengucapkan salam kepada lawan jenis ini, yang perlu diperhatikan jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena tidak ada fitnah yang lebih besar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kaum laki-laki daripada para wanita. Sehingga dibuat aturan yang menyelamatkan laki-laki dan menyelamatkan wanita. Mungkin sebagian mengatakan, oh ini hanya berpihak kepada laki-laki. Tidak. Karena kalau terjadi perzinaan, zina itu antara laki-laki dan wanita. Ketika wanita dikasih aturan, gak boleh berbicara dengan lemah gemulai ya, dengan bahasa yang dapat membangkitkan syahwat. Itu untuk menjaga wanita. Untuk menghormati dia. Tapi kadang-kadang sebagian wanita merasa dizalimi. Enggak. Engkau itu sedang dihormatin. Engkau itu sedang dijaga, dipelihara. Dan kehormatan wanita itu ketika dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga tubuhnya untuk tidak dieksploitasi oleh para laki-laki dan dinikmati oleh orang-orang yang hanya ingin memuaskan syahwat mereka. Barakallahu fiik. Ya, mungkin kita cukupkan di sini. Adapun pembahasan tentang hukum memulai salam kepada orang-orang kafir dan bagaimana cara menjawab salam mereka, insya Allah akan dibahas pada perjumpaan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhali. Alhamdulillah, lazim binikmati tatimmu sholihat. Ya kalau Ustaz jazakallahu barakallahu fikum. Ustaz yang telah memberikan nasihat fawaitosyah, wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab ini dan karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Gerombolan Muslimah, Gerombolan Muskat ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang terus serta menyiarkan menyertai kajian pada hari ini. Selain Gerombolan Muskat, kita ada Sapa Muslim, Art Visi, Abiyati TV, Tangerang Mengaji, Wesal TV, Media Dakwah Musairah, Al-Ghuraba Lumajang, Hijrah TV. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu wa barakallahu fikum. Dan insya Allah kita akan memulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan insya Allah. Tafadhali mungkin Uktiras bisa menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom, bisa mengunmute bertanya ke dalam langsung Ustaz. Tafadhali Uktiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Ukti Sandy dari jamaah Zoom. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika mau keluar rumah, biasanya di rumah kami mengucapkan salam ke yang masih di rumah. Ini benar atau salah ya Ustaz? Demikian pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini sunnah ya. Sebenarnya kita akan bahas di bab 139 ya. Bab disunnahkan mengucapkan salam jika berdiri dari suatu majelis dan meninggalkan teman duduk. Artinya apabila kita hendak meninggalkan mereka,
baik meninggalkan rumah atau meninggalkan warung, umpamanya kita lagi bareng-bareng sama teman-teman, kita pulang duluan, kita di kelas, kita lagi kajian, atau kita lagi kumpul-kumpul, kemudian kita pergi meninggalkan mereka, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ini insya Allah akan dibahas panjang lebar di bab 139 insya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Baik, barakallah. Tafadhali Buken dari Muscat. Ada yang ingin bertanya, Tafadhali Muscat bisa meng-unmute dan tanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, memberikan rahmat dan kurnianya dan pertolongan kepada Ustaz dan keluarga, juga para ulama kita dan saudara-saudara kita yang sedang terzolimi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Afwan Ustaz, ini kami ini ada titipan pertanyaan dari teman. Bagaimana kan kondisinya kita di Muscat ini bermacam-macam Ustaz, misalnya kalau belanja ke supermarket, yang suka bantuin itu selalu mengucapkan salam, sementara kita nggak tahu mereka ada yang muslim, ada yang non muslim, jadi bagaimana itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bab yang selanjutnya sebenarnya bab berkaitan dengan mengucapkan salam kepada orang non muslim, atau bagaimana tata cara menjawab salam dari orang non muslim. Kalau orang itu non muslim, maka kita boleh menjawab salamnya. Ada dua. Yang pertama, para ulama mengatakan menjawabnya dengan wa'alaikum saja. Dia mengucapkan assalamualaikum, kita katakan wa'alaikum. Yang kedua, apabila dia benar mengucapkan assalam, karena orang-orang Yahudi mengucapkan assamu alaik, dia mengucapkan kematian buat engkau. Sebagaimana nanti kita akan bahas, di situ Nabi SAW menjawabnya wa'alaikum. Tapi kalau jelas-jelas dia mengucapkan assalam, maka sebagian ulama membolehkan kita untuk menjawabnya wa'alaikumussalam. Wa'alaikum assalam. Kalau benar yang dia ucapkan salam. Seperti itu. Jadi kalau memang ada orang tadi yang bekerja yang kita nggak tahu, boleh jadi karena dia hidup di negeri Arab, sehingga dia sudah terbiasa dengan assalamualaikum. Kalau ketemu orang dia mengucapkan assalamualaikum, padahal dia bukan muslim, maka jawaban kita tadi, imma kita jawab wa'alaikum, atau boleh juga mengucapkan wa'alaikumussalam kalau dipastikan memang dia mengucapkan assalam. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin sebelum yang sudah raise hand ingin bertanya langsung, mungkin Ana persilahkan terlebih dahulu Sentul untuk bertanya kepada Ustaz. Tafadhali Sentul. Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, izin bertanya mengenai hadis yang Ummu Hani mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika beliau sedang mandi. Nah itu bagaimana jawaban Rasul ketika itu gitu? Apakah itu bisa juga disamakan dengan keadaan kita sekarang? Misalkan kita lagi berada di kamar mandi, kemudian ada orang mengucapkan salam dari luar gitu. Itu apakah yang di dalam kamar mandi itu juga bisa membalas salam tersebut gitu, Ustaz? Kurang lebih begitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan kamar mandi ini berbeda dengan toilet. Ingat, kamar mandi itu ya kalau sekarang ada beberapa kamar mandi hanya buat mandi gitu loh. Jadi bukan untuk buang hajat. Kemudian ada yang tempat buang hajat. Dan kalau bicara tempat buang hajat di masa lalu, itu biasanya kotorannya ada di situ. Maaf ya, nggak seperti sekarang yang mungkin kotorannya sudah hilang. Tapi dulu modelnya ketika mereka bikin WC, itu kotorannya ya di dalam situ, nggak kemana-mana. Maka di sini berbeda antara kamar mandi yang sekedar buat mandi, seperti tadi ya, bukan di dalam kamar mandi Nabi SAW mandi, tapi Nabi mandi yang ditutupin sama Aisyah radhiyallahu oleh Fatimah dengan kain. Ini menunjukkan tempat itu bukan kamar mandi, tapi Nabi SAW sedang mandi di tempat itu. Dan ternyata tempat itu memang bukan tempat
ada hajat ya, ada kotoran di situ, nggak ada masalah. Sehingga kalau tempat mandinya terpisah dari toilet, mungkin boleh dia menjawab salam. Tapi kalau tempat mandinya gabung sama toilet, maka mungkin lebih baik tidak. Walaupun sekali lagi sebagian ulama itu ada perbedaan pendapat dengan toilet yang sekarang, yang kalau sudah disiram itu udah nggak ada kotoran di situ ya, udah nggak ada. Makanya orang kalau ambil wudhu di toilet yang tidak ada kotoran, di sini sebagian ulama mengatakan dia boleh baca bismillah di situ. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, karena udah nggak ada kotoran di situ. Karena udah bersih tempat itu. Tapi kalau ada kotorannya tentunya nggak boleh. Sebagian mengatakan tetap nggak boleh karena itu tempat buang kotoran gitu loh. Jadi kalau tempat mandi saja yang tempatnya memang tidak digunakan untuk buang BAB dan tempat itu bersih, insya Allah nggak masalah. Karena Nabi SAW juga ketika mandi bukan di kamar mandi ya, di tempat yang ditutupin sama kain oleh Fatimah radhiyallahu taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga dapat dipahami. Tafadhali yang sudah raisan untuk di Idul Fitri bisa langsung menanyakan kepada Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya. Yang pertama, kan zaman sekarang ini banyak ya bahasa-bahasa yang diplesetkan, termasuk salam sendiri diplesetkan. Ada yang bilangnya cuma mikum gitu. Nah itu gimana kita jawabnya? Apakah sesuai sunnah seperti biasa lengkap, atau memang didiamkan saja? Terus yang kedua, satu lagi ya Ustaz. Kan kadang kita di jalan itu suka berpapasan nih sama mungkin teman atau tetangga. Tapi yang nggak memungkinkan kita untuk berhenti, misalkan kita lagi di motor ya. Nah, itu cara menyapanya gimana? Karena kan kadang kita cuma bisa teriak doang atau mainin klakson gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Yang pertama berkaitan dengan mereka yang salam tapi salam-salaman. Mereka sebenarnya tidak mengucapkan assalamualaikum. Yang ada ikum. Gimana jawabnya? Dia nggak mengucapkan salam. Maka kitalah yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau kalau kita sedang ingin mengajarin dia, ya kita sampaikan. Assalamualaikum lah, jangan ikum. Karena ikum itu nggak ada unsur doa. Ikum itu atas kalian. Apa yang atas kalian? Gitu. Seperti orang yang di WA juga, dia salamnya ASS WRWB. Apaan? Loh, ini kan maksudnya assalamualaikum. Iya, engkau itu yang ditulis bukan assalamualaikum. Makanya jawabnya pun apa? WSS WRWB. Maka kalau bicara didiamkan, akhirnya kita nggak mendidik mereka. Kita mungkin yang mengajarkan kepada mereka, boleh jadi kita yang merubah. Dia ikum, assalamualaikum. Kita yang mengatakan assalamualaikum. Karena dia belum salam sebenarnya. Dengan ikum itu dia belum salam. Oleh karena itu kita yang mengucapkan salam kepada dia yang wajib menjawabnya nantinya. Itu yang pertama. Berkaitan dengan yang kedua, pada saat kita berkendaraan yang tidak memungkinkan kita berhenti dengan jarak yang mungkin jauh ya. Tadi boleh jadi kita menggunakan isyarat, tapi kita mengucapkan salam. Intinya salam itu bil lisan. Isyarat dengan klakson umpamanya. Tetet, assalamualaikum. Kita mengucapkan salam supaya orang tahu kita sedang mengucapkan salam. Jangan sampai isyarat tanpa salam. Dan nasihat anak, kalau orang ini masuk gang, masuk perumahan, pertama jangan ngebut-ngebut di sana. Sehingga engkau bisa berpapasan dengan tenang mengucapkan salam. Yang kedua, kalau engkau naik mobil, usahakan kaca mobilnya diturunin. Kebanyakan orang, aku pakai AC. Oke, nggak apa-apa pakai AC. Sebentar aja engkau mengucapkan salam. Kalau AC itu membuatmu dingin, salam ini membuatmu jadi sejuk dan masuk surga insya Allah. Yang pakai motor juga, kalau dia pakai helm teropong yang tertutup, gimana orang tahu engkau salam?
Kadang-kadang suara motornya lebih gede daripada suara lisannya. Maka bukalah. Engkau ucapkan salam. Jadi nggak perlu ngebut-ngebut. Tapi intinya tadi kalau kita mau mengucapkan salam dengan jarak yang kalau kita ngomong dia nggak akan dengar, maka kita kasih tanda. Ya mungkin tanda itu sudah difahami. Mungkin dengan melambaikan tangan. Menurut sebagian ulama. Lambaikan tangan. Tapi tetap lisannya mengucapkan salam. Kalau dia klakson sambil mengucapkan salam. Maka dia sudah salam gitu loh. Barakallahu fiik. Memang ada tanda-tanda orang itu ucapan terima kasih dengan klakson, ada ucapan terima kasih, ada salam dengan lampu dim ya, sama-sama mobil seperti itu. Ya akhirnya dia nggak mengucapkan salam, jadi sekedar apa ya? Sekedar basa-basi mungkin di antara mereka. Tapi kita bicara bagaimana salam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, semoga dapat dipahami yang khusus sudah bertanya. Sebelum kembali lagi nanti ke yang sudah Reksan dari Jamaah Zoom, Tafadholi, mungkin masih ada pertanyaan dari Muskat yang bisa ingin disampaikan. Tafadholi Muskat, bisa menyampaikan. Muskat? Mungkin belum siap ya, masih di unmute. Afwan, masih di mute Muskat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin bertanya. Yang tadi Nabi Muhammad SAW selain mengucapkan salam kepada Anas juga mengusap kepalanya. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mengusap kepala anak sahabat kita, teman kita yang berbeda gender, yang belum balik? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak menyambung dengan tema kali ini, mohon maaf. Tapi ini pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan. Tentang keutamaan sholat mayit dibandingkan sholat qoblah. Nah, ketika kita kemarin kan, ketika umroh itu, ketika saya bersama dengan salah satu jamaah, bukan orang Indonesia, beliau melaksanakan sholat qoblah dengan terburu-buru, tidak tumakninah karena untuk mengejar sholat mayit. Nah, Qobli, ba'diyah kayaknya, bukan qobli ya, ba'diyah. Iya, maaf. Ba'diyah. Iya, ba'diyah. Nah, apakah karena sholat mayit itu pahalanya lebih besar, satu kirot kan kalau sesuai yang Ustaz sampaikan, Mas. Sehingga tapi akhirnya sholat ba'diyah kita itu rasanya tidak tumakninah gitu, jadi terburu-buru karena mengejar sholat mayit itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mengucapkan salam kepada anak-anak dan mengusap kepala mereka ya. Ya, sebenarnya mungkin tidak di hadis yang sama. Ada beberapa hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak kecil atau mencium mereka. Kalau mereka ini laki atau perempuan ya belum balik dan masih kecil, kemudian aman dari fitnah, maka nggak ada masalah. Apalagi itu menunjukkan adanya kasih sayang kepada mereka. Mereka itu seneng ya kalau diusap kepalanya, dicium keningnya umumnya sambil didoakan ya. Sebagaimana di sebuah hadis nih, hadis Abdullah ibn Hisham. Dia mengatakan suatu hari ibunya Zainab bintu Humaid itu membawa putranya ini Abdullah bin Hisham ke Nabi SAW. Lalu ibunya mengatakan, ya Rasulullah bai'hu, ya Rasulullah engkau bai'at dia. Untuk bai'at nih anak kecil ini. Apa kata Nabi SAW? Huwa saghir, dia masih kecil. Maka Nabi SAW mengusap kepalanya sambil mendoakan buat dia. Maka diperbolehkan selama anak itu anak kecil dan tidak menimbulkan fitnah. Karena terus terang ada anak-anak kecil, sama laki-laki sama laki-laki pun. Jangan sampai, ya apalagi di masa sekarang dengan adanya LGBT seperti ini, ada orang-orang yang sakit, maka hati-hati juga. Tapi secara hukum asal nggak apa-apa selama mereka belum balik dan mereka masih kecil dan juga aman dari fitnah. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan
sholat jenazah dan sholat ba'diyah. Ahibati fillah, berkaitan dengan sholat jenazah, yang terus terang banyak orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh, yang secara keilmuan agama masih kurang. Sehingga tadi di awal kita bicarakan, orang yang dikasih ilmu ini diangkat derajatnya beberapa derajat. Dia tahu dengan mulia dan dia tahu dengan yang lebih mulia. Kalau mengetahui yang baik dan yang buruk, ya wajar lah. Tapi bagaimana mengetahui yang lebih baik dari dua hal yang baik, ini dibutuhkan ilmu. Kembali kepada pertanyaan antara sholat ba'diyah dan sholat jenazah. Kita tahu sholat jenazah ini adalah sholat yang pahalanya 1 qirat. Yang waktu pelaksanaannya harus ketika ada jenazah. Artinya kalau jenazah itu sudah diangkat, udah nggak bisa dia sholat jenazah. Adapun sholat ba'diyah itu sholat yang waktunya panjang sampai datang waktu sholat selanjutnya. Jadi kalau sholat ba'diyah zuhur, kapan batas akhirnya? Ya masuk waktu asar. Ba'diyah maghrib, kapan berakhirnya? Masuk waktu isya. Nah, kalau sekarang orang ini dia pikir nggak ada jenazah, kan kadangkala dia berzikir ya. Di sini juga dianjurkan setelah sholat itu jangan langsung sholat ba'diyah. Engkau berzikirlah. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kita untuk berzikir. Selesaikan zikirmu baru engkau sholat ba'diyah. Tapi kadangkala ada orang ini yang dia pikirnya nggak ada jenazah, dia sholat. Ketika dia sholat diumumkan sholat jenazah. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa mempercepat sholatnya tanpa mengurangi tumakninah. Ngomong tanpa mengurangi tumakninah, umpamanya dia baca Al-Fatihah aja, nggak baca surat. Nggak apa-apa. Kemudian biasanya dia ketika ruku sujud bacaannya panjang, kemudian dia kurangin, yang penting tetap tumakninah. Maka nggak ada masalah. Dia tetap melaksanakan sholat ba'diyahnya dengan tumakninah, dan dia dapat sholat jenazah. Tapi kalau nggak memungkinkan, artinya kalau dia cepat-cepat nggak akan tumakninah, karena sholatnya ini cepat, sholat jenazah ini umpamanya, maka dia tetap fokus di sholat ba'diyahnya. Ketika dia kehilangan sholat jenazah, kalau mungkin dia masbuk sholat jenazahnya, umpamanya dapat 1 takbir, nggak apa-apa. Dia dapat 1 takbir, kemudian dia melanjutkan takbir yang kedua, ketiga, keempat dengan agak cepat juga karena takut jenazahnya sudah diangkat. Jadi seperti itu. Jangan sampai akhirnya sholatnya nggak tumakninah, berarti sholatnya nggak ada pahala, nantinya nggak sah. Karena tumakninah termasuk rukun dari sholat. Namun kalau dia bisa tetap tumakninah, hanya saja diperpendek sholatnya, itu mungkin jadi pilihan. Sehingga dia mungkin dapat pahala sholat ba'diyahnya, ya tetap dapat, walaupun nggak sesempurna kalau dia nggak ada sholat jenazah, tapi dia juga dapat sholat jenazah yang pahalanya begitu besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada jamaah yang resen dari jamaah Zoom. Mungkin sebelum bertanya dari jamaah Zoom yang sudah resen, yang belum menjawab pertanyaan, tolong menjawab pertanyaan terlebih dahulu kepada kami, kepada host atau co-host yang bertugas. Tafadholi Ukti Yuniarti Bandung bisa mengambil dan bertanya secara singkat kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Saya izin bertanya, Pak Ustaz. Apabila ada rumah yang sudah lama tidak dihuni, nah tiba-tiba kita datang untuk mengunjungi, untuk menengok rumah itu, nah apakah harus mengucapkan salam? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan rumah yang lama tidak dihuni ya. Nasihat ana, usahakan rumah-rumah yang tidak dihuni itu dihuni. Bagaimana dihuninya? Boleh jadi bukan kita sewakan, kita persilahkan ada kerabat atau ada orang untuk tinggal di situ, sehingga rumah itu ya terjaga. Karena biasanya rumah yang nggak ada penghuninya akan cepat rusak ya, karena nggak ketahuan ada ini ada itu ya. Atau jadikan rumah Quran, karena ada orang-orang kaya yang punya banyak rumah,
yang rumah itu nggak terawat. Sayang kok, pahala nggak dapat, rumahnya rusak. Lebih baik kau dapat pahala, rumahnya rusak, tapi kau dapat pahala gitu. Terus bagaimana hukumnya masuk rumah yang tidak ditempatin? Kita datang dalam rangka melihat apa yang rusak, apa yang perlu diperbaikin. Maka dianjurkan menurut pendapat yang lebih kuat tadi untuk mengucapkan salam. Walaupun salamnya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu. Dan baca bismillah juga ketika masuk rumah ya. Karena kita tahu setan itu ikut atau boleh jadi ada setan yang tinggal di tempat itu juga. Sehingga dengan kita membaca zikrullah, rumah itu akan ditinggalkan oleh setan-setan yang menghuninya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Kalau begitu Ustaz, mungkin Uni Ida bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Tafadhol Uni Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan memudahkan Ustaz berdakwah di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi dikatakan bahwasanya kita juga bisa memberikan salam ketika masuk masjid, dan ketika tidak ada orang di dalam masjid maka kita gunakan salam yang assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Pertanyaan saya, kalau seandainya orang ada di dalam masjid, kita berikan assalamualaikum tapi mungkin tidak kuat dan mereka tidak mendengar, dan itu yang menjawab malaikat ya Ustadz ya. Nah selanjutnya apakah ucapan salam ini dibaca setelah doa, maksudnya dilanjutkan dengan doa masuk masjid? Dan kalau kita tidak hafal doa masuk masjid, apakah sudah dicukupkan dengan mengucapkan salam itu ketika masuk masjid? Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan doa masuk masjid ya. Doa masjid ini sangat mudah sekali untuk dihafal, dan usahakan orang-orang itu kalau nggak hafal nyontek nggak apa-apa. Setiap kali dia mau masuk masjid ya buka catatannya sehingga tahu dia apa yang dia baca. Kalau bicara mana yang lebih dahulu ya tergantung kondisi dia. Kalau ternyata masjidnya besar dan orang-orang itu tempatnya jauh, maka engkau masuk masjid dulu, kemudian engkau baca doa masuk masjid, lalu ketika engkau mendekat ke orang-orang yang sedang duduk baca Quran atau orang sedang ngobrol, di situ engkau ucapkan salam kepada mereka. Soalnya boleh jadi tadi yang disebutkan, kalau kita salamnya dari pintu masjid kita harus teriak karena masjidnya besar. Tapi ada masjid yang kecil yang musola, kita masuk kita assalamualaikum, mereka dengar. Dan kita juga jangan sampai mengganggu suatu kajian, ada kajian ya, engkau jangan dengan suara yang dapat mengganggu yang mengisi dan sedang menyimak. Mungkin kau mengucapkan salam yang penting didengar dengan yang di sekitarmu. Sebagaimana yang pernah kita bahas, para sahabat kalau masuk rumah di tempat orang yang tidur ya, tidak sampai membangunkan yang tidur, tapi cukup didengar oleh yang bangun, yang terjaga pada waktu itu. Jadi kalau engkau mengucapkan salam, ya cukuplah yang di sekitarmu mendengarkan kau mau duduk di situ, assalamualaikum, seperti itu. Tidak perlu dengan suara keras, tapi intinya kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Dengan sisa waktu semoga bisa 3 pertanyaan Ustaz. Insyaallah. Nah. Ya, bismillah, ini pertanyaannya, jika ada 2 orang masuk ke dalam rumah kosong berbarengan, apakah hanya orang pertama yang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan orang kedua yang masuk memberi salam seperti biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan asumsi orang yang pertama sudah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah walaupun mereka sama-sama hampir berbarengan datang ke rumah tersebut? Lalu yang kedua Ustaz, seperti tadi mungkin sempat beberapa disampaikan di awal surat An-Nur tersebut, ini mungkin agak di luar tema Ustaz. Ini mengenai mahram. Bagaimana posisi mahram antara nenek dengan cucu tirinya? Apakah nenek itu boleh membuka aurat jilbabnya di depan cucu tirinya Ustaz? Cucu tirinya seperti apa cucu tiri itu? Jadi ayahnya, ibunya punya ayah, ayahnya menikah dengan wanita
yang otomatis sebagai nenek dari apa ya? Gimana ya? Jadi Ana punya ayah Ana menikah, lalu Ana punya anak laki-laki dan ayah Tunggu. Ana ini Iya, jadi ayah ini menikah dengan janda punya anak. enggak, ayah Ana menikah dengan, ya kebetulan janda juga, tapi posisi yang Ana tanyakan itu, Ana kan punya anak laki-laki. Anak laki-laki Ana ini bagaimana Ustadz, apakah neneknya atau istri dari ayah Ana ini boleh membuka auratnya di depan anak Ana, itu aja sih. Mungkin seperti anak tiri apa ya Ustadz ya? Mahram Iya. gimana Ustadz posisi? Barakallahu fiik. Iya, kalau anaknya suami, ini pertanyaan yang kedua dulu ya. Anaknya suami. Barakallahu fiik. Taib, nanti ditanyakan lagi. Nah, pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana ketika seorang masuk rumah kosong tadi, kalau temannya masuk lebih dahulu, kemudian teman yang kedua baru nyusul, berarti kan udah ada orang. Berarti dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau barengan, ya enggak. Tapi kalau enggak barengan, tadi udah dibahas juga, ketika seorang ini masuk kamar, kemudian keluar lagi, jumpain adiknya yang sedang di luar, maka dia ucapkan salam seperti itu. Tapi kalau barengan, maka salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tahu salamnya itu boleh 2 orang atau 1 orang sudah mewakili. Adapun anak tiri. Jadi kalau bicara anak tiri, anaknya istri itu mahram sama suaminya ibunya. Anaknya istri. Tadi pertanyaannya, anak kok. Coba diulangi. Lebih tanya, Ustadz, ini ke cucu Ustadz. Jadi posisinya Ana punya anak laki-laki sekaligus juga punya ibu tiri. Nah, posisi ibu tiri dengan anak laki-laki Ana bagaimana? Oh, insya Allah mahram ya. Insya Allah mahram. Iya, karena jangan anti. Kalau anti ini laki-laki, maka istri bapaknya adalah mahram. Bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Jadi anak juga ya, anak tiri. Iya, tiri, nyambung semua. itu. Ke bawah pun nyambung seperti itu. Nah, barakallah. Baik, barakallah Ustaz. Mungkin dilanjutkan dengan Mustaq yang masih ada pertanyaan. Tafadhol Mustaq bisa menyampaikan 2 pertanyaannya sekaligus mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Kalau zaman sekarang kan kita menjalin silaturahmi bisa lewat aplikasi chat seperti WhatsApp. Siap. Nah, kalau kita menyapa orang melalui WhatsApp, apakah kita juga harus mengucapkan salam? Kemudian sekarang kan juga banyak salam tuh yang sudah dibuat stiker. Bagaimana hukumnya kalau kita cuma tinggal klik atau kirim stiker salam tersebut, Ustaz? Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Ya, bicara zaman now ya, yang Allah berikan kemudahan buat kita, yang menyebabkan sebagian kita sangat mudah untuk bersilaturahim, dan Nabi SAW mengatakan bullu arhamakum walau bisalam, basahi tali rahim kalian walaupun dengan ucapan salam, basahi. Jadi ini sebuah kemudahan. Kita tulis di WhatsApp salam kepada keluarga kita, mulai semua dengan salam, dan subhanallah Anda punya grup keluarga itu kadang-kala paman cuma pagi-pagi assalamualaikum aja dia. Akhirnya ponakan-ponakan semua pada jawab salamnya. Jadi ini menjadi satu sarana untuk mempererat tali silaturahim. Adapun kalau bicara kopas tadi ada yang jadi stiker ya, tolong tetap diucapkan assalamualaikum. Engkau memang benar-benar sedang salam gitu loh. Karena kalau tidak kita ini nggak ada salam. Stiker kopas nggak ada niat salam juga nggak ada. Yang mengucapkan, yang menjawab pun seperti itu. Dan bicara pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan.
Orang yang nulis ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang yang cuma kopas, apalagi dia nggak mengucapkan, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia hendak mengucapkan salam itu sebenarnya. Dan tulisan itu, tulisan yang memang salam. Bukan seperti ASS, WRWB tadi. Hadza wallahu alam bisawab. Jadi nggak apa-apa sebenarnya dengan tadi dengan kopas, dengan stiker, tapi tetap meniatkan salam dan tentunya pahala yang akan didapatkan berbeda dengan orang yang menulis salam dengan sempurna. Hadza wallahu alam bisawab. Itu menjadi pertanyaan terakhir. Pada satu lagi. Tafadhalnya. Ya, Ustaz Tafadhali bisa menyampaikan secara singkat pertanyaan mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, tapi jawaban pendek juga tidak apa-apa karena terhubung dengan waktu yang sempit. Kalau lebih panjang, alhamdulillah. Jawaban yang pertama adalah. Kok jawaban? Yang pertama adalah ini di luar topik ya Pak Ustaz. Jadi ada saudara saya, beberapa bahkan tetangga saya, mungkin sudah lagi booming sekarang, ada tren untuk memelihara kucing, Pak Ustadz. Jadi memelihara kucingnya itu makanannya khusus, toiletnya khusus, nggak bisa makanan secara normal, misalnya sisa ikan, nggak harus beli makanan kucing khusus ini. Jadi biayanya itu bisa perkiraan tuh sampai 2, 3, 5 juta, bahkan ke salon gitu, dimandikan gitu. Nah, sementara anak yatim itu banyak, fakir miskin nggak putus-putusnya. Terus donasi untuk Gaza nggak pernah habis-habisnya. Jadi saya pernah mengingatkan, kamu sebaiknya biarkanlah kucing itu hidup sebagai habitatnya kucing, sebagaimana kucing. Tapi saudara saya bilang, saya kan selalu sedekah, selalu sumbang, saya udah nyumbang. Nah, saya bilang juga gitu Pak Ustadz. Jawabannya selalu seperti itu. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Yang kedua adalah ada saudara saya juga, dan mungkin terjadi beberapa dengan orang lain. Dia ingin memelihara kucing itu bagus, maka dia pergi ke toko hewan. Di situ ada dijual di toko hewan kucing yang angora atau yang bagus-bagus gitu. Nah, di dalam Islam kan tidak boleh jual beli kucing. Lalu dia dengan cara, udah saya tidak jual beli, tapi biaya pemeliharaan kucing itu saya ganti. Nah, kucingnya sama saya, seperti itu. Barakallahu fiik. Itu Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di antara tanda-tanda kiamat itu orang itu peduli dengan hewan peliharaannya lebih daripada yang lainnya. Artinya dia mengeluarkan biaya yang besar untuk hewan peliharaannya yang kadang-kala manfaatnya tidak jelas gitu loh. Burung manfaatnya di suaranya ya. Sebenarnya kucing itu manfaatnya dia menjaga rumah dari tikus ya, menjaga rumah dari serangga-serangga. Tapi ternyata tujuan kucing itu hilang ya. Makanya kenapa ada larangan jual beli kucing, walaupun larangan itu sebagian sampai ke tingkat haram, sebagian mengatakan makruh. Karena biasanya kalau sudah terjadi jual beli, barang itu jadi barang yang hilang kegunaannya tadi. Yang orang hanya akan mengeluarkan biaya yang besar untuk sesuatu yang kegunaannya mungkin kurang. Tugas kita yang memberikan nasihat kepada mereka agar tidak boros mungkin ya, tidak berlebih-lebihan dalam merawat kucingnya. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dia mengatakan dia sudah sedekah ini dan itu ya terserah dia. Karena orang akan dihisab masing-masing, tapi kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Adapun berkaitan dengan tadi yang dia tidak membeli kucing, dia sebenarnya hanya memberikan uang biaya pelihara kucing tersebut, ya kadang-kala ini hanya bentuk manipulasi. Dia beli sebenarnya kucing tersebut ya. Dan ketika dia sudah beli tadi, dia akan melakukan perawatan lagi yang kadang-kala kegunaan kucing itu di rumahnya kurang bermanfaat buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Karena orang kalau dikasih kucing umpamanya, dia tidak terlalu terbebani. Tapi kalau dia beli, akan jadi beban buat dia.
sehingga dia berpikir untuk, boleh jadi dia berpikir untuk menjualnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau bicara jual beli kucing ada khilaf di antara para ulama. Ana melihat mereka yang melarang lebih kuat ya, sehingga kita usahakan kalau nggak terpaksa untuk beli kucing, jangan beli kucing. Dan kalau kita dikasih kucing sama orang, ya alhamdulillah, silahkan dipelihara, tapi usahakan keberadaan kucing itu benar-benar berguna. Karena ada kucing-kucing di masa now ini yang sudah takut dari tikus ya. Bahkan dia mungkin nggak tahu ini binatang apa, dia jadi